Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami Allahu umrah bisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang kula hormati Bapak Fajar selaku pembimbing bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari Beliau kita bisa diberi rahmat, taufik serta hidayahnya, kita bisa bermuajahah, bertatap muka pada siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu sangat penting. Karena Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Habib yang keturunan Nabi Muhammad, nasab beliau adalah Nabi, dan itu adalah keturunan Nabi. Dia bertinggal di Pekalongan. Beliau pernah dawuh, Nabi Muhammad iku ibarat lampu, sholawat ku ibarat saklar. Kepengen sampean niki kepengen oleh syafaat Kanjeng Nabi, kepengen cinta kaya Kanjeng mahabbah cinta kaya Kanjeng Nabi, uripno saklarmu, cedekno saklarmu, itu adalah perbanyaklah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Berdirinya saya di sini bukan seorang kiai, bukan seorang selebriti, bukan seorang doi, apalagi seorang yang dibanggakan orang tua. Berdirinya saya hanyalah seorang santri utusan sang Kiai Zazuli. Saya akan di sini ada sebuah cerita, sebuah motivasi buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Di sebuah cerita tentang seorang di dunia ini telah terjerumus dengan dunia tanpa memberikan sebuah akhirat. Sebab ini adalah seorang dunia ini memang tak seindah di akhirat. Memang betul saya katakan dengan ini, karena ada sebuah cerita menceritakan sebuah orang yang kaya raya dan yang dibutakan oleh dengan kekayaan di dunia. Beliau memiliki sebuah mobil berlipat ganda. Beliau memiliki bertingkat-tingkat rumah. Beliau menjadi seorang yang terpandang di masyarakat. Dan ada seorang orang yang sederhana, seorang pemuda sebelah tetangga beliau, dan ada seorang fakir miskin yang sedang kelaparan. Ini menceritakan fakir miskin yang sedang kelaparan ini. Beliau sangat kelaparan. Beliau 7 hari 7 malam tidak makan. Pada suatu hari seorang fakir miskin ini mendatangi seorang yang kaya raya itu, dan suatu ketika beliau mengetuk pintu seorang fakir miskin ini mengetuk pintu seorang yang kaya raya ini. Assalamualaikum. Tak lama kemudian penghuni di rumah yang kaya ini menjawab salam, Waalaikumsalam. Dan beliau berkata, ada apa gerangan ke sini? Seorang fakir miskin ini menjawab atas apa yang dia inginkan kepada beliau. Beliau yang terhormat, orang yang terpandang di masyarakat, saya meminta secuap nasi dan yang apa yang kamu miliki yang sederhana saja untuk bisa saya nikmati dan saya untuk keluarga saya. Beliau seorang kaya itu menjawab, aku tidak memiliki apa-apa, silakan pergi saja. Apa yang dirasakan seorang yang fakir miskin ini? Dia merasa seorang fakir ini adalah sakit hati, dia kecewa atas
segala kenikmatan yang diberi Allah kepada orang kaya itu, mereka tidak mementingkan apa yang di bawah, apa yang di karunia Allah, jika tidak bermanfaat bagi sesama manusia, itu seorang fakir miskin itu pergi tanpa memegang sebuah apa yang diinginkan oleh beliau. Ketika di jalan beliau bertemu dengan seorang pemuda yang sederhana ini, beliau ditanya, apa keluhan Anda, wahai orang miskin? Beliau menjawab, saya kelaparan 7 hari 7 malam tidak memakan nasi dan keluarga saya ingin. Dan pemuda itu membantu orang miskin ini, membantu, dan beliau dituntun untuk menuju ke rumahnya. Di sana beliau dimuliakan oleh seorang pemuda itu. Ketika itu pula seorang fakir miskin itu pulang dengan bahagia, dengan keadaan bersyukur atas Allah memberikan lantaran dari pemuda itu, dan membagikan itu rezeki itu kepada keluarganya untuk diberi makan. Ketika pada suatu malam, seorang yang kaya raya ini bermimpi. Allah mengimpikan orang kaya itu. Di dalam mimpi itu terdapat Allah menjanjikan sebuah kenikmatan di surga, sebuah apa yang dimiliki, apa yang diinginkan di dunia dan di akhirat itu ada sebuah di dalam surga. Dan kemudian pagi hari itu seorang yang kaya raya itu mendatangi mencari ke setiap penjuru desa, penjuru kecamatan, penjuru kabupaten, tidak menemukan. Mereka ada di beliau terus menerus mencari tanpa lelah. Dan suatu ketika beliau bertemu dengan orang itu. Beliau menanyakan, apakah kamu yang beberapa hari tadi meminta sumbangan ataukah meminta sejual nasi kepada saya? Ya, benar. Ini akan saya berikan kepadamu. Apa yang dikatakan seorang orang fakir miskin itu tidak mau. Mengapa beliau tidak mau? Beliau kecewa atas apa yang beliau ucapkan ketika beliau memiliki sebuah keinginan untuk menginginkan makanan kepada seorang raja itu. Kemudian apa yang dijanjikan itu Allah itu akan diceritakan. Orang kaya itu menceritakan kepada orang miskin itu pula miskin itu menunjukkan kepada siapa beliau menunjukkan siapa orang yang sudah memberi itu akan diganti oleh seorang raja itu. Hikmah dari sebuah cerita ini adalah kita jangan mengolok-olok sebuah orang yang membutuhkan kita jangan memberi tanpa ada alasan untuk menginginkan sesuatu, dan kita diberitahu atas kenikmatan Allah yang sungguh besar ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekeliruan itu dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia dan yang saya tunggu-tunggu kelak 5 tahun kemudian kita bisa
sukses dan kita bisa bahagia di hari kiamat. Ya Allah.